Bab 3661, kamu akan meminum darah saat kamu mengeluarkan sarungnya. Ternyata Long Xuanzhen memiliki hubungan yang sangat baik dengan Zhao Jianping, salah satu dari 3 pendekar pedang hebat, jadi kali ini dia bersiap untuk mengundangnya sebagai tamu dan duduk di keluarga panjang. Dia telah melakukan ini dalam 3 aliansi terakhir, tapi dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Kali ini, lawan yang sulit seperti Ye Bufan muncul. Tidak apa-apa, ini bukan apa-apa. Zhao Jianping melambaikan tangannya, dan dia membawa kedua adik laki-lakinya ke Long Tesan. Seperti kata pepatah, memakan orang itu tidak berarti apa-apa, dan mengambil orang itu tidak berarti apa-apa. Di matanya, anggota dari 3 keluarga besar tidak layak disebutkan. Dari segi kekuatan dan status, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Sekte Pedang Lingyun. Selama Anda mengungkapkan identitas dan nama Anda, pihak lain mungkin tidak berani mengambil tindakan. Setelah mengatakan itu, dia melangkah ke atas ring dan menatap Ye Bufan dengan jijik. Nak, aku Zhao Jianping dari Sekte Pedang Lingyun. Akui saja kekalahannya, jika tidak, pedangku akan meminum darah ketika terhunus, dan kamu bahkan tidak akan bisa menjaga tubuhmu tetap hidup. Semua orang yang hadir menjadi gempar. Long Tesan sangat kuat sehingga dia benar-benar mengundang orang-orang dari Sekte Pedang Lingyun. Dia sebenarnya adalah orang kuat dari Sekte Pedang Lingyun. Dikatakan bahwa keterampilan pedangnya dapat mencapai para dewa dan dia tidak terkalahkan di saat yang sama, level. Long Tesan terlalu berhati-hati. Ayolah, mereka begitu kuat sehingga mereka masih meminta bantuan. Sepertinya kesombongan pemuda ini telah berakhir. Pada saat ini, banyak orang yang tidak lagi optimis tentang Ye Bufan. Meskipun penampilan sebelumnya kuat, Sekte Pedang Lingyun benar-benar sangat kuat, terutama ilmu pedang luar biasa yang telah mengakar kuat di hati orang-orang. Dia juga berada di puncak keabadian agung. Dengan berkah ilmu pedang, perbandingan kekuatan berubah secara instan. Ye Bufan tersenyum tipis. Dia berasal dari Sekte Pedang Liu Guang, dan lawannya berasal dari Sekte Pedang Lingyun. Dia juga ingin melihat seberapa besar kesenjangan ilmu pedang antara kedua sekte tersebut. Kamu sangat berisik, coba aku lihat seberapa bagus ilmu pedangmu. Bocah sombong, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Zhao Jianping mendengus dingin, memutar pergelangan tangannya, dan pedang panjang di belakangnya melompat keluar dari sarungnya. Spiritualitas umumnya jatuh ke dalam genggamannya. Ingat, kamu mati di bawah teknik pedang Lingyun. Setelah mengatakan itu, dia membalik pergelangan tangannya, dan pedang panjang di tangannya memotong kekosongan, menembak ke arah wajah Ye Bufan seperti kilat. Kecepatan pedang ini sangat cepat sehingga banyak orang tidak melihat bagaimana dia mengambil tindakan. Ini sangat kuat. Apakah ini orang kuat dari Sekte Pedang Lingyun? Semua orang yang hadir tercengang saat melihat pedang ini, tapi pada akhirnya mereka menunjukkan ekspresi terkejut lagi. Ye Bufan tidak terburu-buru, kakinya bergerak sedikit, dan pedang itu melintas melewati ujung hidungnya. Apakah ini ilmu pedang? Terlalu berbeda. Gunakan semua keahlian khususmu. Zhao Jianping tertegun sejenak. Dia tidak menyangka keterampilan gerakan lawan begitu cepat dan dia bahkan menghindari pedangnya. Mencari kematian. Dengan suara gemuruh, pedang panjang di tangannya menyerang 3 kali berturut-turut, masing-masing secepat yang lain. Dia sedikit menghina sebelumnya, tapi kali ini dia menunjukkan kekuatan penuhnya. Tapi setelah ketiga pedang itu dioper, sosok Ye Bufan menghilang dari matanya, dan kemudian suara acuh tak acuh terdengar di belakangnya. Ini terlalu lambat, bisakah kamu melaju lebih cepat? Kamu, Zhao Jianping sangat marah setelah meleset satu demi satu dan diejek oleh lawan. Warna biru turun dan air pasang naik. Begitu dia selesai berbicara, pedang panjang di tangannya meledak dengan cahaya pedang yang memenuhi langit, seperti gelombang air laut, menutupi langit dan bumi tanpa ada celah. Jelas sekali bahwa aksi ini ditujukan pada keterampilan tubuh Ye Bufan, tidak peduli seberapa cepat dia masih bisa melarikan diri tanpa celah. Semua orang yang menonton tidak bisa berkata-kata. Ilmu pedang yang begitu sengit menunjukkan bahwa Zhao Jianping benar-benar marah. Semua orang di keluarga Luo khawatir, takut sesuatu akan terjadi pada Ye Bufan. Gu Jiazhai dan Long Tesan bersorak,
seolah-olah mereka melihat mayat satu sama lain tergeletak di tempat. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba menghilang, dan dua sosok muncul kembali di depan semua orang. Adegan mayat tidak muncul, sebaliknya, Ye Bufan tersenyum dan meraih pergelangan tangan Zhao Jianping dengan satu tangan. Kamu, Zhao Jianping tersipu, wajahnya penuh keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa trik uniknya dalam menekan bagian bawah kotak akan dipatahkan oleh orang lain, dan dengan cara yang sangat mudah. Energi abadi di tubuhnya berlari dengan liar, mencoba menarik tangannya kembali. Tapi pihak lain itu seperti gunung besar, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa menggoyahkannya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia takut. Dia tahu bahwa dia telah bertemu orang yang kuat kali ini dan telah mencapai lempengan besi. Nak, cepat. Lepaskan. Aku dari Sekte Pedang Lingyun. Ye Bufan tersenyum sedikit, saya tahu Anda berasal dari Sekte Pedang Lingyun, dan pedang Anda akan meminum darah ketika terhunus. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan dan mengambil pedang panjang dari tangan Zhao Jianping, dan itu saja. Karena Zhao Jianping tidak dapat menghentikannya tidak peduli seberapa keras dia berusaha, semuanya menjadi mudah. Karena kamu adalah murid dari Sekte Pedang Lingyun, aku tidak bisa membiarkanmu mengingkari janjimu. Kamu telah berjanji untuk meminum darah saat kamu mengeluarkan sarungnya, jadi kami akan menepati janji kami. Dan langsung menusuk dengan pedang panjang. Memasuki paha Zhao Jianping. Oke, tujuanmu telah tercapai, keluar. Setelah mengatakan itu, dia menendang keluar. Pedang Zhao Jianping tertancap di kakinya dan langsung ditendang dari ring. Kamu, Zhao Jianping bangkit dari tanah, wajahnya sangat jelek, menunjukkan keterkejutan, kemarahan, dan penghinaan. Tapi saya juga melihat kesenjangan besar antara saya dan pihak lain, dan saya tidak bisa berkata apa-apa. Dan orang-orang di Gunung Longtu yang menunggu untuk bersorak semuanya tercengang saat ini. Ini adalah murid inti dari Sekte Pedang Lingyun. Kenapa mereka tidak bisa melakukan apapun pada lawan setelah mereka naik? Sebaliknya, semua orang di keluarga Luo kembali bersorak. Nak, beraninya kamu menyakiti kakak laki-lakiku. Raungan marah terdengar, dan dua sosok melompat ke atas ring satu demi satu. Mereka adalah dua anggota Sekte Pedang Lingyun yang tersisa. Li Jianxing dan Li Jianong adalah saudara laki-laki. Mereka juga merupakan saudara junior Zhao Jianping, orang-orang kuat di tingkat puncak immortal. Kedua orang ini tidak jauh berbeda dengan Zhao Jianping dalam hal kultivasi individu, tetapi keahlian terbaik mereka adalah seni menggabungkan kekuatan. Jika kedua pedang digabungkan dan kekuatannya meningkat pesat, bahkan 10 Zhao Jianping tidak akan menjadi lawan mereka. Justru karena itulah mereka berani naik panggung untuk membalaskan dendam kakak laki-lakinya. Setelah keduanya naik ke atas panggung, Li Jianxing membalik pergelangan tangannya, dan pedang perunggu raksasa yang panjangnya lebih dari 2 meter muncul di telapak tangannya. Li Jianong, sebaliknya, mengulurkan pedang kecil sepanjang 1 kaki dan terus terbang di depannya. Ye Bufan memandang mereka berdua dan tersenyum dengan tenang, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan melanggar aturan aliansi 3 keluarga? Pada saat ini, Zhao Jianping di antara penonton bangkit dan menghapus darah itu meluap dari sudut mulutnya. Dua adik laki-laki, jangan impulsif. Li Jianxing menarik napas dalam-dalam dan menekan amarah di hatinya. Saudara-saudara kita mewakili Long Tesan. Bagi kedua bersaudara itu, ikut atau tidak hanyalah formalitas. Sekarang kakak laki-lakinya telah berbicara, itu berarti Long Tesan ada di atas ring dan ingin membunuh pemuda di depannya. Ye Bufan tidak mempedulikan hal ini, tetapi Luo Wuxian di antara penonton angkat bicara, bahkan jika kalian berdua ingin mewakili Long Tesan, kalian harus datang satu persatu. Ini tidak pantas. Bab 3662 dua pedang digabungkan. Penonton terdiam menghadapi keraguan Luo Wuxian. Memang benar demikian. Bahkan perwakilan Long Tesan harus datang satu persatu. Namun, meskipun mereka tidak memahami gabungan kedua pedang tersebut, mereka juga tahu bahwa kedua bersaudara ini jelas bukan tandingan Ye Bufan saat bertarung sendirian. Tidak masalah. Gu Qingya berdiri,
Gujiazhai, kita mengundang salah satu dari dua pendekar pedang untuk mewakili kita dalam pertempuran. Bukankah ini sah? Petik 2. Menghadapi tindakan Gujiazhai, orang-orang di Luo Jiabao berteriak. Untuk mengalahkan Tuan Ye, Gu Qingya benar-benar melakukan semua yang dia bisa. Namun Ye Bufan tidak peduli dan bertanya sambil tersenyum, Tuan Gu, saya berani untuk bertanya. Apakah Anda meminta pendekar pedang ini untuk mewakili Anda di ronde ketiga atau ronde keempat? Petik 2. Dia baru saja mengalahkan Zhao Jianping, dan Gujiazhai belum mengirimkan siapapun untuk berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Kami menyerah di ronde ketiga, dan sekarang kami menyewa pendekar pedang untuk mewakili saya, Gujiazhai, di ronde keempat. Petik 2. Gu Qingya licik. Alasan mengapa dia menggunakan jurus ini adalah untuk membiarkan kedua bersaudara Li Jianxing bergabung untuk mengalahkan Ye Bufan. Bagaimana mereka bisa membiarkan mereka bertarung dalam dua ronde? Yah, itu artinya aku, Luo Jiabao, telah menang. 3 pertandingan. Ye Bufan memandang Li Jianxing dan dua orang di depannya. Sekarang game keempat dimulai, kalian bertindak. Junior yang sombong, aku akan membuatmu membayar harganya hari ini. Li Jianxing berteriak keras dan mengayunkan pedang raksasa perunggu di tangannya. Pedang raksasanya memiliki panjang lebih dari 2 meter dan berat beberapa ribu kilogram. Saat dia mengayunkannya, itu seperti dinding tembaga dan dinding besi menghalangi tubuhnya. Umumnya berbicara, pedang itu bergerak dengan ringan dan mudah untuk digerakkan. Ia bagus dalam kecepatan dan membunuh secara tidak terlihat. Tetapi pedang raksasa itu memiliki rute yang sangat berbeda. Fungsi utamanya adalah untuk melindungi. Digabungkan, yang satu terutama bertanggung jawab untuk menyerang dan yang lainnya bertanggung jawab untuk bertahan. Dia jelas bertanggung jawab untuk melindungi batal. Keduanya mengandalkan teknik serangan gabungan ini untuk tetap pada level yang sama. Dia belum pernah bertemu lawan, dan bahkan jika dia bertemu Daluo Immortal di tahap awal, dia masih mampu bertarung baru saja melarikan diri tanpa perlawanan. Dia memang orang yang kuat di puncak Daluo Immortal, dan dia tahu dengan tatapan tajam. Li bersaudara sangat kuat. Petik 2. Sekarang dia tidak sabar untuk melihat Ye Bufan dipotong-potong oleh kedua bersaudara itu. Tak seorang pun di Luo Jiabao bersuara, tapi semua orang tampak serius. Ye Bufan melihat cahaya pedang di depannya dan mengerutkan bibirnya, hanya kamu. Beraninya kamu menyebutnya ilmu pedang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa meskipun ilmu pedang kedua orang itu terlihat bagus, itu beberapa tingkat lebih buruk daripada Liu Guang Yijian dan Mosa Fanghua yang diberikan Gong Qingxuan kepadanya. Sekarang izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu ilmu pedang yang sebenarnya. Petik 2. Ye Bufan tidak menggunakan gigi naga. Dia membalik pergelangan tangannya dan pedang biasa muncul di telapak tangannya, memancarkan cahaya pedang yang memenuhi langit. Li Jianxing melihat Ye Bufan menggunakan pedang dan pada awalnya merasa jijik. Dia melakukannya tidak percaya pada keterampilan pedang siapapun. Dia bisa melampaui dirinya sendiri, dia bisa melampaui sekte pedang Lingyun, dan mustahil untuk menembus pertahanan berlapis besinya. Tapi kemudian ekspresinya membeku, dan matanya penuh ketakutan keindahan. Ada keinginan di dalam hatinya untuk terjun ke dalam cahaya pedang yang menyilaukan dan merasakan keindahan yang memabukkan, harus memanfaatkan waktu dan merangkulnya secepat mungkin. Bukan hanya dia, tapi semua penonton juga benar-benar tenggelam dalam cahaya pedang yang indah, betapa menakutkannya. Ketika Li Jianxing tiba-tiba terbangun dan sadar kembali, pedang di tangan Ye Bufan telah menembus dada kanannya. Pertahanan seperti besi dipatahkan, dan pedang raksasa perunggu di tangannya jatuh ke tanah dengan bunyi dentang. Suara ini juga membangunkan yang lain dari kesenangan mereka sebelumnya, dan mereka semua melihat pemandangan di depan mereka dalam keheningan yang tercengang. Tapi pada saat ini, aliran cahaya melintas dan langsung menuju ke wajah Ye Bufan. Itu adalah pedang terbang yang dikendalikan oleh Li Jianong, seperti meteor yang bersinar, dengan niat membunuh yang luar biasa. Masih terlalu lambat. Melihat belati itu hendak menembus tenggorokan Ye Bufan, dua jari tiba-tiba muncul dari udara dan menjepit ujung pedangnya dengan mudah. Pedang terbang, kan?
Biarkan aku menunjukkan kepadamu apakah aku cukup cepat. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan belati itu diaktifkan menggunakan teknik diam Dark Moon. Itu menghilang dalam sekejap mata, lebih cepat daripada saat itu datang. Lebih dari 10 kali lebih cepat. Ah! Li Jianong berseru dan ingin melawan, tetapi sebelum dia bisa mengangkat lengannya, ada rasa sakit yang menusuk di lengan kanannya, dan belati itu dimasukkan tanpa pegangan. Ini, semua penonton menatap dengan mata terbelalak dan terdiam. Dia menerobos pertahanan Li Jianxing dengan pedang yang cemerlang, dan mengalahkan Li Jianong dengan serangan cepat. Ilmu pedang yang luar biasa seperti itu belum pernah terlihat sebelumnya, dan itu luar biasa. Turun. Ye Bufan mengabaikan kerumunan yang terkejut dan melakukan 2 tendangan berturut-turut, menendang Li bersaudara dari ring seperti bola. Dia jatuh tepat di samping Zhao Jianping, dan ketiga bersaudara itu berdiri bersama dengan rapi. Ini, melihat 3 pendekar pedang hebat yang dia undang semuanya telah dikalahkan, wajah Long Xuanzhen berubah menjadi sangat jelek. Dia tidak mempekerjakan orang kuat di level Daluo Immortal karena biayanya terlalu mahal. Yang paling penting adalah hal itu sama sekali tidak diperlukan di matanya. Awalnya, Long Tesan adalah tim yang paling kuat. Ditambah lagi dengan hadirnya ketiga ahli pedang ini, kita sudah berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Namun mereka tidak pernah menyangka Luo Jiabao akan mengundang pemuda kejam seperti itu untuk menginjak-injak kedua keluarga mereka dengan kekuatannya sendiri. Dia sekarang mengerti bahwa jika dia ingin mengalahkan Ye Bufan, dia harus menjadi orang kuat di level Daluoxian. Tapi itu sudah terlambat. Tidak ada Luo abadi agung lainnya kecuali dirinya di seluruh Gunung Longtu. Keluarga Luo kembali bersorak. Tuan Ye telah memenangkan 4 pertandingan berturut-turut, yang berarti keluarga Luo telah menguasai 40% sumber daya lembah pengobatan abadi. Selama bertahun-tahun, keluarga Luo adalah pihak terlemah, dan hari ini mereka akhirnya bangga. Ekspresi Ye Bufan masih begitu tenang, dan matanya menyapu 2 keluarga besar yang hadir. Apakah kamu masih ingin bertarung? Biar ku beritahu, akui saja kekalahan. Saat dia mengucapkan kata-kata ini tadi, orang-orang di Gujiashai dan Long Tesan diliputi amarah dan merasa terhina. Saat ini, mentalitas saya berubah drastis. Tidak ada amarah, tidak ada rasa terhina, dan hanya kesepian. Tidak mungkin. Siapa bilang orang lain terlalu kuat? Belum lagi masih ada 5 pertarungan ring lagi, kalaupun ada 50 lagi, mereka tidak punya peluang untuk menang. 1 orang menekan 2 keluarga. Meski dalam hati mereka tidak mau mengakuinya, faktanya ada di depan mereka. Bahkan orang kuat dari Sekte Pedang Lingyun dipukuli seperti itu, apalagi yang bisa mereka pikirkan. Ekspresi Gu Qingya suram dan suaranya dingin, anak muda bernama Ye. Saya menyarankan Anda untuk berhenti. Ye Bufan memandangnya dan tersenyum tipis, Tuan Gu, apa maksud Anda? Mengapa saya tidak mengerti? Gu Qingya berteriak keras, kamu telah memenangkan 4 pertandingan berturut-turut dan telah mengambil 40% bagiannya. Apakah keluarga Luo benar-benar ingin menduduki lembah pengobatan abadi? Tahukah kamu biayanya? Bab 3663, Pertempuran Kepala Keluarga. Ye Bufan berkata dengan tenang, berapa banyak bagian yang kamu dapat tergantung pada kemampuanmu. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan dapatkan. Berdasarkan kemampuanmu. Gu Qingya tersenyum dingin, ya, jika kamu tidak menginginkannya kepala keluarga Luo jatuh, maka kamu sekarang berhenti saja sekarang dan serahkan kepada yang lain. Jika tidak peduli seberapa kuatnya kamu tidak akan bisa mewakili keluarga dalam perang. Pada titik ini, dia memandang Luo Bingyan dan yang lainnya, saya tidak tahu dari mana Anda berasal. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, dia tidak dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Jika ini terus berlanjut, saya jamin tidak akan ada belas kasihan dalam pertempuran tersebut, antara kepala keluarga nanti, dan kamu akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Kamu, semua orang di keluarga Luo langsung marah. Tersipu malu. Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga Gu hari ini akan begitu tidak tahu malu dan langsung mulai mengancam mereka. Luo Wuxian berkata dengan marah, apakah kamu masih bisa menyelamatkan muka?
Gu Qingya mendengus dingin, berhentilah bicara omong kosong. Aku sudah mengatakan ini, terserah padamu bagaimana memilih keluarga Luo. Bu Fan sungguh itu terlalu kuat. Jika pertarungan terus berlanjut seperti ini, keluarga Luo akan mengambil setidaknya 90% dari 100% bagian lembah pengobatan abadi. Tanpa dukungan sumber daya budidaya, tidak masalah jika mereka mengandalkan alkemis abadi tingkat 8. Tanpa bahan untuk alkimia, bahkan alkemis abadi tingkat 9 pun tidak ada gunanya. Saya harus mengatakan bahwa langkahnya sangat efektif, dan semua orang di keluarga Luo segera menjadi gugup. Meskipun mereka sangat ingin mendapatkan sumber daya dari lembah pengobatan abadi, kepala keluarga tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada mereka. Luo Wuxian memandang Luo Bingyan dengan gugup dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, 40% sudah cukup, mengapa kita tidak menyerahkan sisanya?" Berhenti bicara omong kosong, biarkan kakak. Laki-lakiku yang mengambil keputusan. Nadanya tegas, tidak memberikan ruang untuk negosiasi. Di atas panggung, Ye Bufan tersenyum tipis, kamu hanya punya dua pilihan sekarang, mengaku kalah atau naik panggung. Tapi mulai sekarang, mengalahkanku tidak akan semudah dulu. Ada satu lagi, karena kamu tahu kamu adalah akan mati tapi kamu tetap naik panggung, kalau begitu aku akan membantumu. Pada akhirnya, rasa dingin yang tak terlihat memenuhi seluruh tempat, dan semua orang di Longtesan dan Gujiazhai merasa seolah-olah ada batu besar yang ditekan di dalam hati mereka. Anda harus tahu bahwa meskipun Ye Bufan menang dengan mudah sebelumnya, anak buahnya berhati-hati. Tapi sekarang situasinya sangat berbeda. Orang-orang sudah berbicara dengan jelas, dan jika mereka naik lagi, mereka mungkin kehilangan nyawa di atas panggung. Saat ini, seluruh anggota Longtesan dan Gujiazhai diam-diam menundukkan kepala, tidak berani mengangkat kepala atau melihat langsung, karena takut kepala keluarga akan menyuruhnya bermain. Meskipun mereka yang memupuk keabadian harus menghadapi hidup dan mati, hanya sedikit orang yang bergerak maju meski mengetahui bahwa mereka akan mati. Kamu. Wajah Gu Qingya menjadi pucat. Dia tidak menyangka bahwa dia bahkan tidak ingin kehilangan muka, tapi dia masih gagal menakut-nakuti pihak lain. Dia mengertakkan gigi dengan kebencian, "Nak, karena kamu begitu bertekad, maka kamu harus menanggung akibatnya." Ye. Bufan melirik dengan jijik, ada begitu banyak omong kosong, apakah kamu ingin mengaku kalah? Dia meninggal, tapi tidak mungkin sekarang. Bahkan jika dia tidak peduli dengan hidup atau mati anggota keluarganya, menilai dari sikap orang-orang itu, tidak ada yang akan naik ke panggung untuk menantangnya. Oke, untuk 5 arena pertarungan berikutnya, keluarga Gu kita akan mengaku kalah. Dengan kata terakhir yang diucapkan, kemarahan di hatinya mencapai puncaknya. Di sisi lain, hal yang sama juga berlaku untuk Longtesan. Bahkan jika Long Xuanzhen tidak mau, dia hanya bisa menyatakan kekalahan di tempat selama sisa pertandingan. Meskipun ada ratusan keengganan di hatiku, aku benar-benar tidak bisa terus berjuang. Adegan seperti ini belum pernah terjadi selama ribuan tahun. Satu keluarga adalah yang dominan, dan dua keluarga lainnya begitu kewalahan hingga tidak bisa bernapas dan langsung menyatakan kekalahan selama sisa permainan. Keluarga Luo memiliki perasaan campur aduk. Ye Bufan memenangkan 90% lembah pengobatan abadi sendirian. Secara logika, ini jelas merupakan peristiwa yang sangat membahagiakan, dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Luo Jiabao. Tapi mereka tidak bisa bahagia. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan terakhir para kepala keluarga. Menurut situasi saat ini, Luo Bingyan mungkin dalam masalah. Sekarang Luo Tianyang telah meninggal, satu-satunya penerus sah kepala keluarga adalah Luo Bingyan. Jika terjadi kesalahan, keluarga Luo akan segera mengalami perselisihan sipil. Karena itu, semua orang menjadi sangat gugup. Meskipun Ye Bufan kuat, dia tidak bisa menggantikan pemimpin keluarga dalam pertempuran. Long Xuanzhen melirik Gu Qingya, "Tuan Gu, anak laki-laki itu benar-benar sombong, tidak tahu bagaimana maju atau mundur, dan sangat penuh kebencian. Anda dan saya sudah saling kenal selama bertahun-tahun, jadi kesempatan untuk membalas dendam ini bukanlah untuk diperebutkan. Aku serahkan padamu." Ini, Gu Qingya diam-diam mengutuk rubah tua itu di dalam hatinya,
tapi dia telah mengatakan banyak hal sebelumnya, tapi Ye Bufan menolak semuanya. Jika dia mundur lagi saat ini, wajah keluarga Gu akan benar-benar hilang. Apalagi menurutnya, Luo Bingyan hanyalah peri roh hebat, yang jauh berbeda darinya. Tidak perlu banyak usaha untuk menghadapi lawan, dan itu tidak akan mempengaruhi pertarungan dengan Long Xuanzhen nanti. Tuan Long, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan melompat ke atas ring, berteriak pada keluarga Luo, Luo Bingyan, ayo mati. Menjadi semakin gugup, Luo Wuxian mendatangi Luo Bingyan dan berbisik, Tuan, mengapa kita tidak mengaku kalah saja? Lagi pula, kita sudah mendapat 90% bagiannya, dan kita tidak peduli dengan yang ini. Keluarga Luo tidak mungkin seperti ini. Keluarga Gu sangat tidak tahu malu. Setelah berbicara, Luo Bingyan melompat ke udara dan melompat ke atas ring. Hahaha, Luo Bingyan, kamu benar-benar berani untuk muncul. Gu Qingya tertawa dengan arogan, dan kemudian momentumnya tiba-tiba meledak, dan tekanan dari Luoxian Agung memenuhi seluruh tempat. Meski semua orang yang hadir sudah menebak-nebak tentang kultivasinya, mereka tetap terkejut setelah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kepala keluarga Gu telah benar-benar mencapai alam Luo abadi yang agung. Sudah berakhir. Kepala keluarga Luo benar-benar sudah berakhir kali ini. Bagaimana dia, seorang abadi yang agung, bisa dibandingkan dengan yang lain? Hebat, kepala keluarga Luo akhirnya mencapai level yang hebat. Di ranah Luoxian, kali ini aku akhirnya bisa membalas pertumpahan darah keluarga Gu kita. Mentalitas ketiga keluarga itu berbeda, ada pula yang kaget, ada yang senang, ada yang gugup, dan ada yang sombong. Luo Wuxian dan yang lainnya bahkan lebih cemas dan diam-diam menghentakkan kaki mereka, tetapi sekarang mereka tidak punya pilihan selain menghentikannya meskipun mereka menginginkannya. Anda tidak bisa membiarkan kepala keluarga mengaku kalah begitu Anda naik. Kuncinya adalah Luo Bingyan tidak bisa mendengarkan pengaturan mereka. Melihat reaksi semua orang, Gu Qingya merasa bangga. Luo Bingyan berlutut dan mengaku kalah sekarang, dan berjanji untuk menyerahkan 50% bagian lembah pengobatan abadi. Saya berjanji untuk menyelamatkan hidup Anda. Suara Luo Bingyan dingin, berhentilah bermimpi. Tidak ada seorang pun di Luo keluarga yang rakus hidup dan takut mati. Kalau begitu, matilah. Melihat pihak lain tidak berniat menundukkan kepalanya, aura Gu Qingya bercampur dengan niat membunuh yang luar biasa meletus lagi, dan tekanan kekerasan menekan ke arah Luo Bingyan seperti gunung. Pertama, anggota tubuh saudaranya patah, putranya menjadi kasim, dan kemudian satu demi satu dalam kompetisi ring, keluarga Luo menempelkan wajahnya ke tanah dan menggosoknya. Kemarahan di hatinya telah mencapai puncaknya. Dia hanya mengangkat tangannya dengan lembut, dan Luo Bingyan terbang keluar dan jatuh dengan keras di atas ring. Wajahnya pucat, seluruh tubuhnya gemetar, dan dia meronta beberapa kali namun tetap tidak bisa berdiri dari tanah. Bab 3664 Membunuh Gu Qingya. Tuan, semua orang di keluarga Luo tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Luo Wuxian berteriak, keluarga Luo saya mengaku kalah. Gu Qingya menatapnya dengan wajah galak dan tersenyum dingin, Anda bukan kontestan atau kepala keluarga, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengakui kekalahan? Saat ini, dia menunjukkan momentumnya secara maksimal. Yang ekstrim, Luo Bingyan ditekan, tidak memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengaku kalah. Mata Luo Wuxian memerah, Gu Qingya, jangan melangkah terlalu jauh. Apakah aku bertindak terlalu jauh? Gu Qingya berteriak, ini adalah kematian keluarga Luo-mu sendiri. Kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Saat itu, Ye Bufan berbicara, ini pertarungan cincin. Apakah perlu untuk membunuhnya? Ini pertarungan cincin dan masalah hidup dan mati. Tidak ada yang bisa mengatakan apapun jika saya membunuhnya di sini. Jika Anda berani melakukannya naik ke panggung, kamu akan dibunuh. Setelah mengatakan ini, dia kejam. Sambil tersenyum, dia maju selangkah dan mengulurkan tangan untuk meraih Luo Bingyan. Dia tidak membunuh secara langsung, tetapi ingin meremukkan tulang lawannya sedikit demi sedikit, menyiksanya sampai mati, melampiaskan amarahnya, dan mengejutkan keluarga Luo. Melihat pemandangan ini,
Hati anggota keluarga Luo langsung tenggelam ke dasar, tapi Ye Bufan hanya tersenyum tipis. Kalau begitu pergilah ke neraka. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir tampak tercengang. Mereka semua sedikit bingung. Pemuda ini berasal dari partai mana? Bagaimana saya bisa membantu keluarga Gu berbicara? Sebelum semua orang pulih, Luo Bingyan, yang gemetar di tanah, melompat. Tanpa diduga, pedang panjang muncul di tangannya dan langsung menembus dada kiri Gu Qingya. Cepat, kecepatannya terlalu cepat. Pedang ini langsung menembus jantungnya, dan Gu Qingya terbunuh seketika. Gumpalan jiwa meluap dari istana Niwan, dan dia panik. Luo Bingyan tidak berhenti, mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan tangan besar Yuan abadi langsung menghancurkan Yuan Shen menjadi beberapa bagian, menghancurkan tubuh dan jiwa. Semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika semua orang sadar, Gu Qingya, kepala keluarga Gu, telah mati total di atas ring. Orang-orang dari 3 keluarga Long Tesan, Gu Jiashai dan Luo Jiabao semuanya tercengang. Baru saja, mereka dikejutkan oleh betapa kuatnya Gu Qingya, dan terkejut bahwa pihak lain telah memasuki ranah Daluo Immortal. Di hati banyak orang, kekalahan keluarga Luo tidak bisa dihindari. Satu-satunya ketegangan adalah nasib Luo Bingyan. Apakah dia akan terluka atau mati? Tidak ada yang menyangka bahwa dalam waktu singkat, pertarungan cincin akan memberikan hasil yang sama sekali tidak terduga. Luo Bingyan benar-benar membunuh Gu Qingya dengan satu gerakan. Terkejut, semua orang kaget di dalam. Bahkan Long Xuanzhen melompat dari tempat duduknya, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ternyata itu adalah Daluo Immortal. Baru saja Luo Bingyan mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, dan budidayanya secara alami tidak dapat disembunyikan, dan paksaan dari Daluo Immortal yang kuat memenuhi seluruh tempat. Setelah mendengar apa yang dia katakan, yang lain pulih dari kematian Gu Qingya. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Kapan kepala keluarga Luo menjadi Luo abadi yang hebat? Seorang Daluo abadi. Dia juga seorang Daluo abadi. Ternyata dia berpura-pura menjadi ababi dan memakan harimau. Ini tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Bagaimana saya bisa menjadi Luo Immortal yang hebat sebelumnya? Semua orang di Long Tesan, Luo Jiabao, dan Gu Jiashai saling berbisik, mengungkapkan keterkejutan batin mereka. Tapi tidak peduli apa yang orang-orang ini katakan, betapa terkejut atau sulit dipercayanya mereka, satu fakta sudah ada di hadapan mereka, Gu Qingya telah meninggal. Gu Qianzu, Gu Qianfan, dan Gu Jinian benar-benar tercengang saat melihat Gu Qingya terbunuh. Harapan hancur di hati mereka. Keluarga Luo adalah yang terlemah dari 3 keluarga besar, dan mereka memiliki keunggulan psikologis mutlak. Tapi sekarang bahkan kepala keluarga telah mati di tangan orang lain, jelas bahwa keluarga Gu adalah cabang yang paling lemah. Yang terpenting mereka bertiga tak berdaya saat melihat kepala keluarga dibunuh. Anggota badan Gu Qianzu lumpuh, Gu Jinian adalah seorang kasim dengan sedikit kekuatan, dan Gu Qianfan awalnya adalah seorang pengganggu dan takut pada yang kuat. Sekarang bahkan kepala keluarga sudah meninggal, bagaimana dia bisa berani mengambil tindakan? Tak satu pun dari ketiga orang itu mengutarakan pendapatnya, dan anggota keluarga Gu lainnya bahkan lebih diam. Pada akhirnya, Gu Qianfan lah yang mengatur seseorang untuk naik ke panggung dan buru-buru mengambil jenazah Gu Qingya, dan seluruh keluarga Gu melarikan diri. Kali ini aliansi antara ketiga keluarga tersebut gagal total. Kepala keluarga terbunuh, begitu banyak tetua yang terluka, dan pada akhirnya mereka bahkan tidak mendapatkan 10% bagiannya. Gadis kecil, aku tidak menyangka kamu menyembunyikannya begitu dalam. Begitu dia selesai berbicara, Long Xuanzhen melompat ke atas ring, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan menatap Luo Bingyan. Aku tidak pernah mengatakan apa-apa, itu hanya sikapmu yang merasa benar sendiri. Menghadapi kepala keluarga Long Tesan, Luo Bingyan masih terlihat acuh tak acuh. Segala sesuatu yang baru saja terjadi sebenarnya adalah pesan Ye Bufan, memintanya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau, dan dengan mudah menyelesaikan Gu Qingya. Ini meminimalkan risikonya. Jika tidak, dengan kekuatannya saat ini, masih akan sulit untuk menghadapi 2 dewa Luo yang hebat satu demi satu. Gadis kecil,
Aku harus mengatakan bahwa kamu memiliki pikiran yang baik di usia yang begitu muda. Long Xuanzhen mengaguminya pada awalnya, lalu menggelengkan kepalanya, tapi tidak ada gunanya, masih ada celah antara kekuatanmu dan kekuatanku. Bagus, saya akan mundur selangkah. Luo Jiabao, Anda akan menyerahkan 50% saham lembah pengobatan abadi. Bagaimana kalau kita berhenti di sini hari ini? Segala sesuatu di dunia abadi didasarkan pada kekuatan, dan sekarang Luo Jiabao telah menunjukkan itu cukup kuat, jadi dia tidak berani bermimpi menelan seluruh lembah pengobatan abadi dalam sekali jalan. Di Gujiazhai lainnya, pemenang, pangeran, dan pecundang, pencuri, telah tersingkir sepenuhnya. Menyerahkan 50% padamu. Kenapa? Luo Bingyan berkata dengan tegas. Kali ini bagian aliansi di lembah pengobatan abadi akan 100% dimiliki oleh keluarga Luoku, jadi jangan berilusi apapun. Nak, aku menyarankanmu untuk tetap membumi dan jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan jika kamu memiliki kekuatan. Jika kita berdua bertarung, kamu pasti akan kalah. Kata-kata Long Xuanzhen masih sangat percaya diri. Menurutnya, alasan mengapa Luo Bingyan bermain trik berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau dan menyelinap ke arah Gu Qingya adalah karena kurangnya kekuatan. Meskipun dia sudah berada di tahap awal Daluoxian, dia baru saja membuat terobosan dan fondasinya tidak stabil. Dan dia telah berdiri di dunia ini selama beberapa dekade, dan dia tidak bisa dibandingkan dengan pihak lain. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal, tunjukkan jika kamu memiliki kemampuan. Suara Luo Bingyan dingin. Apakah kamu tidak yakin? Lalu aku akan mengalahkanmu sampai kamu yakin. Long Xuanzhen tampak kedinginan, membalik pergelangan tangannya, dan pedang sepanjang 5 kaki muncul di telapak tangannya. Ayo, mari kita lihat berapa banyak pedang yang bisa kamu ambil dariku. Dia melompat ke udara dengan pedang di kedua tangannya, dan menyerang dengan pedang yang panjangnya puluhan kaki kekuatan. Semua orang yang hadir menggelengkan kepala. Menurut pendapat mereka, Luo Bingyan jelas bukan lawan Long Xuanzhen. Bagaimanapun, mereka baru saja menerobos ke Daluoxian, dan masih ada kesenjangan kekuatan di antara mereka. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang tajam melonjak ke langit, menembus langit, dan bertabrakan dengan pedang Long Xuanzhen. Terdengar suara gemuruh, cahaya pedang menghilang, dan dua sosok terbang mundur. Long Xuanzhen memegang pedang besar di tangannya dengan ekspresi serius. Dalam pertarungan yang sulit, dia tidak mengambil keuntungan sama sekali, dan pertarungan itu seimbang. Bab 3665, dapatkan sendiri. Wajah semua penonton juga penuh dengan keterkejutan. Sebelumnya, Luo Bingyan berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau untuk menyerang Gu Qingya, membuat mereka berpikir bahwa mereka baru saja menerobos budidaya dan tidak cukup kuat. Adegan di depan mereka benar-benar menyegarkan pemahaman mereka. Long Xuanzhen adalah seorang veteran kuat yang telah mencapai ranah Daluo Immortal 50 tahun yang lalu. Meski belum mencapai tahap jangka menengah, namun sudah berdiri kokoh dan memiliki landasan yang kuat di tahap awal Daluoxian. Namun dalam pertarungan langsung ini, mereka tidak memanfaatkan sama sekali. Kekuatan keduanya sama-sama seimbang. Benar saja, dia memiliki beberapa keterampilan. Long Xuanzhen menekan keterkejutan di hatinya. Bahkan jika tingkat kultivasi lawan tidak lebih lemah dari miliknya, ilmu pedangnya pasti tidak sehebat miliknya. Memikirkan hal ini, dia tidak lagi berpikir untuk menghancurkan lawan dengan kekuatan, melainkan menggunakan ilmu pedang untuk menang. Lihatlah 3 sambaran petirku yang berturut-turut. Dengan teriakan nyaring, pedang panjang di tangannya menyerang satu demi satu, mengeluarkan 3 cahaya menyilaukan dengan kecepatan yang memusingkan. Ilmu pedang yang sangat indah. Begitu pedangnya keluar, semua orang di Long Tesan bersorak. Ekspresi Luo Bingyan acuh tak acuh, dan dia mengetukkan pedang panjang itu ke dalam kehampaan 3 kali berturut-turut. Ding, ding, ding. Dengan 3 suara tajam, cahaya pedang di udara menghilang seketika. Long Xuanzhen maju 4 atau 5 langkah berturut-turut, matanya penuh keterkejutan. Yang lain tidak melihat apapun, tetapi dia tahu dengan jelas bahwa baru saja ketiga pedang Luo Bingyan dengan terampil menusuk ujung pedangnya.
Kecepatan yang begitu cepat dan ilmu pedang yang begitu indah belum pernah terjadi sebelumnya. Namun sebelum dia bisa berbalik, pedang panjang di tangan Luo Bingyan menghantamnya dengan 9 pedang tanpa henti. His! Merasakan niat pedang yang ganas, Long Xuanzhen tiba-tiba tersentak. Tanpa diduga, keterampilan pedang lawan lebih cepat dan lebih canggih daripada miliknya. Dia tidak bisa memikirkannya lagi, dan melangkah keluar sejauh 10 kaki dalam sekejap, menghindari pedang. Tapi sebelum dia bisa berdiri tegak, cahaya perak melintas di depan matanya, dan pedang di tangan Luo Bingyan menusuknya seperti bayangan. Pada saat ini, mustahil baginya untuk mengelak, jadi dia hanya bisa mengayunkan pedang di tangannya untuk menghadapnya. Menurut idenya, dia ingin memisahkan pedang panjang lawan dengan satu pedang, tapi dia tidak menyangka bahwa skill pedang Luo Bingyan sangat tidak menentu, dan dia memblokir celah. Pedang lawannya seperti ular spiritual, menembus tulang pedangnya dan menusuk wajahnya. Ini, Long Xuanzhen dikejutkan lagi oleh teknik pedang aneh ini. Dia dengan cepat menoleh dan menyapukan pedang ke pipinya. Energi pedang yang tajam membuat tulang punggungnya mati rasa dan sehelai rambut jatuh ke tanah. Ilmu pedang macam apa ini? Mengapa begitu kuat? Sebagai orang yang terlibat, dia sangat terkejut dengan ilmu pedang Luo Bingyan. Dia tidak tahu bahwa meskipun sekte pedang cahaya mengalir adalah sebuah sekte di alam surga bawah, sekte tersebut selalu mendirikan sektenya dengan pedang, dan ilmu pedangnya jauh lebih indah daripada sekte lainnya. Yang paling penting adalah setelah Gong Qingxuan menjadi pemimpin sekte, dia meningkatkan ilmu pedang sekte tersebut. Diri sejatinya adalah kaisar abadi dari alam surga, jadi orang bisa membayangkan wawasannya yang tinggi. Meskipun hanya beberapa perbaikan yang dilakukan, ilmu pedang juga meningkat pesat, dan tingkat kultivasi yang sama sudah cukup untuk menghancurkan sekte lain. Belum lagi dia adalah kepala keluarga kelas bawah, bahkan sekte pedang Lingyun, termasuk sekte pedang Sifang di wilayah Zongtian, tidak bisa dibandingkan dengan sekte pedang Liu Guang dalam hal ilmu pedang saja. Karena itu, meskipun keduanya memiliki kekuatan yang sama, dia kewalahan oleh ilmu pedang Luo Bingyan. Dia terbunuh dengan serangan mendadak dari kiri ke kanan, berkeringat deras. Setelah hampir tidak bertahan selama lebih dari selusin gerakan, cahaya pedang yang cemerlang tiba-tiba muncul di depan matanya. Itu sangat menyilaukan, sangat indah, dan sepertinya mampu menarik hati orang. Semua penonton melihatnya sejenak, adegan ini terasa familiar, dan kemudian banyak orang memikirkan gerakan yang baru saja dilakukan Ye Bufan. Setelah Ye Bufan membantu Luo Bingyan meningkatkan kekuatannya, dia juga mewariskan ilmu pedang Momo Fang Hua kepadanya. Hanya saja waktunya terlalu singkat, dan pihak lain bahkan tidak bisa dianggap dangkal, hanya gambaran dangkal. Namun meski begitu, menggunakannya di depan Long Xuanzhen sudah cukup untuk membuatnya kehilangan kesadaran untuk sesaat. Waktunya sangat singkat, dan dia sadar kembali dalam sekejap mata, tetapi pada saat ini, cahaya pedang tajam Luo Bingyan telah mencapai dadanya. Ah! Long Xuanzhen terkejut dan dengan cepat menghindar dengan putus asa. Tetapi pada saat ini, mustahil baginya untuk menjauh sepenuhnya. Dia baru saja menjauh dari posisi jantungnya, dan kemudian cahaya pedang menyapu bahu kirinya. Tiba-tiba darah berceceran, dan lengannya terlepas dan jatuh ke tanah. Dan dia sendiri terbang beberapa meter jauhnya, wajahnya sepucat kertas dan penuh ketakutan. Awalnya, dia ingin menggunakan skill pedang untuk menekan lawan, tapi dia tidak menyangka dia akan kehilangan lengannya setelah selusin gerakan. Pada titik ini, Long Xuanzhen akhirnya menyadari kesenjangan antara dirinya dan lawannya, dan akhirnya mengertakkan gigi, berbalik dan melompat dari ring. Dia tahu betul bahwa jika dia bertahan, dia tidak hanya tidak punya harapan untuk menang, tapi dia malah akan kehilangan nyawanya. Ayo pergi. Dia memberi perintah setelah mengundurkan diri, dan semua orang di Longtesan segera melarikan diri, menghilang dalam sekejap. Hingga saat ini, semua orang di keluarga Luo belum dapat pulih dari keterkejutannya. Mereka tahu kekuatan Luo Bingyan sebelumnya, tapi itu hanyalah roh agung abadi. Kenapa dia bisa mencapai alam Luo abadi agung sekarang? Meskipun mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka dapat menebak bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Ye Bufan,
Jika tidak, mereka tidak akan dapat menemukan jawaban kedua. Tuan rumah itu perkasa. Tuan Ye perkasa. Setelah hening sejenak, semua orang yang sadar kembali bersorak. Mereka telah memikirkan berbagai hasil dari aliansi tripartit, namun mereka tidak pernah berpikir bahwa keluarga Luo akan menjadi pemenang terbesar dan memenangkan seluruh bagian lembah pengobatan abadi. Prestasi luar biasa seperti itu belum pernah diraih sejak keberadaan Luo Jiabao. Luo Bingyanlah yang memenangkan pertandingan terakhir, tetapi mereka juga tahu siapa dasar dari kemenangan itu. Setelah bersorak, Penatua Agung Luo Wuxian berlutut di depan Ye Bufan sambil menjatuhkan diri. Keluarga Luo berterima kasih kepada Tuan Muda atas kebaikannya. Di belakangnya, Luo Wunian, Luo Wulian, dan Luo Wuyu, bersama dengan murid inti keluarga Luo lainnya, juga berlutut di tanah. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Muda. Mereka semua tahu betul bahwa jika bukan karena kemunculan Ye Bufan yang tiba-tiba, tidak akan ada keluarga Luo setelah pertempuran ini. Bahkan jika kamu bisa bertahan, kamu tidak akan pernah berbalik lagi. Oke, semuanya, bangun. Ye Bufan melambaikan tangannya dan meminta semua orang untuk berdiri. Luo Wuxian tiba-tiba teringat sesuatu, sialan, Long Tesan dan Gu Jiashai baru saja melarikan diri. Mereka belum menyerahkan bagian mereka di lembah pengobatan abadi. Biasanya, setiap kali setelah ketiga keluarga bertemu untuk membentuk aliansi, arena pertarungan akan segera berakhir. Alokasikan sumber daya lembah pengobatan abadi sesuai dengan jumlah kemenangan. Di akhir perang ini, Long Tesan dan Gu Jiashai dikalahkan lebih dari sebelumnya. Kedua keluarga ini melarikan diri sepenuhnya dan tidak menyerahkan kepemilikan lembah pengobatan abadi sama sekali. Luo Wunian melanjutkan dan berkata, apakah mereka ingin menyangkalnya karena mereka tidak mampu untuk kalah? Ye Bufan berkata dengan ringan, tidak apa-apa, mereka tidak akan membiarkan kita mendapatkannya sendiri. Dan Luo Bingyan berjalan berdampingan. Oke, bawa semua orang dari keluarga Luo dan bergegas menuju lembah pengobatan abadi.